kayak kaku saya masih ya. Enggak, ini kayak mau diperbal polisi. Rada santai gimana ya? Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bro Ansis di Sigi TV. Kali ini kita kedatangan Katim Ses DPD RI, pemenangan dari Ibu Endang Widuri. Itu Ibu Endang Widuri adalah perwakilan dari FSMI, itu untuk DPD RI Depil DKI Jakarta. Oke, mungkin Bapak bisa perkenalan dari tim ses ini siapa namanya gitu, dari asalnya dari mana gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya bisa diundang di podcast Sigi TV di Jakarta Pusat. Saya perkenalkan diri, saya Tuwarno, saya Katim Ses dari DPD RI Endang Widuri. Ya. Untuk mensukseskan atau mengegolkan lah ya, intinya supaya Endang Widuri bisa jadilah menjadi dewan. Ya, perwakilan dari dari DKI Jakarta, kira-kira gitu Pak. Ya. Kemudian bisa ceritakan nggak Pak, Ibu Endang Widuri ini asalnya dari mana gitu? Ya. Pak dari kelas pekerja, apa memang dari dia dulu dari buruh atau gimana gitu? Iya, baik. Jadi Endang Widuri itu memang dari pekerja buruh. Wow. Yang kemudian dia di organisasi Serikat Pekerja SPMI yang berafiliasi dengan KSPI, yang sampai saat ini juga masih menjadi salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Pusat. Dan dia juga saat ini didorong oleh organisasi untuk maju menjadi caleg DPD RI untuk periode 2024-2029. Ya. Mungkin Pak Tuwarno bisa diskusi lagi, FSPMI itu apa sih Pak? Kan kadang kan pemirsa ini belum ada yang belum tahu gitu. FSPMI ini apa gitu? Ya. Singkatannya atau apa gitu. Ya, jadi FSPMI ini adalah organisasi serikat buruh, serikat pekerja metal Indonesia. Ya. Seperti organisasi-organisasi yang lain yang ada di Indonesia. Ini yang berdiri di 1999 atau 2000. 99, berarti udah hampir Ya, 20 tahun lebih itu Pak. lumayan lama. Berarti pas saya bawa lahir itu Pak. 2000 itu lahir SPMI, reformasi waktu itu kan, sehingga lahirlah SPMI yang sampai saat ini mungkin dikenal di para pemirsa semua. Ya. Berarti FSPMI itu berafiliasi dengan KSPI ya Pak? KSPI. Jadi di FSPMI itu ada serikat sektornya lagi Pak? Kan Ya. ada. Jadi afiliasi kita itu di KSPI. Ya. Nah, FSPMI ini juga ada beberapa sektor. Ya. Jadi ada sektor otomotif, ada sektor elektronik, ada sektor logam, ada sektor aneka industri, ada juga sektor dok perkapalan, ada juga SPDT transportasi, ada juga perkebunan terakhir. Jadi cukup lumayan besar, Banyak ya banyak sektor yang ada di SPMI, kira-kira gitu. Kalau Bapak tahu gitu, mungkin jumlah anggota dari FSPMI ini seluruh Indonesia ini ada berapa ya Pak? Ya, jumlah Kira-kira gitu. jumlah anggota itu sekitar 180 ribuan. Ada juga ya Pak? Iya, 180 nasional. Ya? Nasional ya. Nasional itu berarti 34 atau 4 provinsi atau gimana tuh Pak? Itu ada di 23 provinsi, 23 provinsi. posisi anggotanya. Kemudian dari Ibu Endang ini masuknya ke sektor mana tuh Pak? Endang Widuri ini masuk di sektor elektronik dia. Oh, elektronik malah. Di elektronik. Oh, gitu. Iya. Kemudian dengan pencalonan Ibu Endang Widuri ini di DPD RI daerah perwakilan DKI Jakarta ini, target apa sih Pak yang mau dicapai oleh Ibu Endang dan rekan-rekan dari FSPMI ini? Ya,
Jadi target dari Endang Widuri selaku DPD yang menjadi concernnya adalah satu di kalangan pekerja buruh, kemudian di kalangan ojol, kemudian masyarakat pedagang kaki lima, seluruh lah yang ternaung di DKI Jakarta khususnya. Yang paling spesifikasi lagi adalah mengenai jaminan pekerjaan, jaminan sosial, kemudian pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, dan lingkungan. Itu yang menjadi concern kita agar supaya minimal bisa ya ada perbaikan lah, kira-kira gitu. Dan kemudian ada perwakilan ya Pak di Ya. kursi DPD. DPD minimal ada DPD. perwakilan lah dari buruh gitu, sehingga akses masyarakat itu akan lebih mudah gitu. Oke Pak, ini Pak diminum dulu Pak. Nak. Oh, siap. Ini kan lagi ini Mel, kayaknya udara Jakarta lagi nggak bagus nih. Oh, gitu ya. Kita minum ini aja dulu nih biar Susu. susu ya. Sponsornya pakai ini. Ini cor ini bang. Iya. Ini belum dianu ini kan. Belum. Oke, kita lanjut ya Pak. Siap. Terus proses pencalonan dari Bu Endang Widuri dan tim ses DPD RI pemenangan Endang Widuri ini sampai sejauh mana sih Pak saat ini? Sampai saat ini tahapan pencalonan Endang Widuri ini sudah sampai tahapan MS, jadi sudah memenuhi syarat pada posisinya. Hanya saja masih ada perlu penyempurnaan data. Penyempurnaan data dalam hal Yang menjadi pencermatan data dari Endang Widuri tadi salah satunya adalah mengenai foto. foto. Nah, foto ternyata ditemukan bahwa fotonya pernah digunakan. Maka Gitu. yang diperlukan sekarang adalah foto yang terbaru. Digunakan berarti tahun 2019. Tahun 2019. Gitu ya. Berarti Bu Endang ini juga pernah dicalonkan di tahun 2019. Iya. Jadi Endang Widuri juga di 2019 didorong juga sama serikat buruhnya untuk masuk di parlemen khususnya DPD, namun belum berhasil memenuhi suara yang ditentukan. Terus dari kan ini ada pengkinian data ya Pak. Itu berarti udah dikirimkan lagi dong apa fotonya gitu yang terbaru. Ya. Jadi terakhir dari hasil pencermatan ternyata Endang Widuri tadi saya sebutkan memang ada temuan di Bawaslu-nya bahwa data fotonya Endang Widuri ini ternyata data yang lama gitu fotonya. Maka tadi langsung diperbaiki dengan foto terbaru. Itu yang tadi sudah diupload di Silon KPU RI Silon. dan sudah Silon itu sistem informasi KPU Ya. untuk pemilu. Itu sudah diupload dan alhamdulillah tadi sudah selesai di KPUD DKI Jakarta. Dari KPUD DKI Jakarta itu di alamatnya di mana Pak? Di Matraman atau? Kalau KPUD Provinsi DKI Jakarta ada di Jalan Salemba Raya, Oh, Salemba Raya. Matraman dekatnya. Kemudian target apa nih Pak yang kedepannya dari Bu Endang Widuri ini? Apa ada dari tim ses ini mau bikin apa gitu, sesuatu apa untuk pemenangan Ibu Endang Widuri ini? Ya, kalau untuk target bagaimana Endang Widuri menang, tentu memang kita sekarang sedang menggarap basis-basis pekerja buruh di DKI Jakarta. Kemudian dari komunitas-komunitas masyarakat umum, juga masyarakat ojol, juga buruh honorer, dan seluruh elemen masyarakat yang ternaung di DKI Jakarta itu yang menjadi jaringan kita, itu sedang kita sosialisasikan secara masif agar bisa mendukung lah minimal Endang Widuri di kontestan 2024. Ya. Berarti untuk DKI Jakarta ini sampai ke 6 wilayah Pak, 6 wilayah itu sampai ke Kepulauan Seribu. Ya, 6 wilayah. Oke, rekan-rekan dari Sigi TV,
karena waktu juga yang memisahkan gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan Pak kepada para pemirsa gitu. Ya, baik, saya sedikit pesan kepada para pemirsa Sigit TV di seluruh wilayah Indonesia, khusus di DKI Jakarta. Mohon dukungan, mohon doanya, supportnya, agar supaya Endang Widuri bisa lolos menjadi dewan. Agar supaya masyarakat mudah mengakses ketika ada perlu advokasi bantuan apapun. Terutama kelas pekerja ya Pak. Ya, wabil khusus di kelas buruh pekerja yang ada di DKI Jakarta, sehingga bisa tertanganilah permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih. Oke, Bro and Sis, terima kasih Pak Suwarno, Ketua Tim Ses dari DPD RI Pemenangan Endang Widuri. Berikutnya kita akan lebih banyak mengulik tentang kelas pekerja ini di Sigit TV ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Karena kalau Anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut guys. Anjir.